Shalom sahabat almarhum, berjumpa dengan saya kembali. Kali ini kita berbicara tentang masalah HAM. Pada awalnya HAM muncul di tahun 2015 ketika Raja Inggris yang bernama John itu melakukan tindakan yang melanggar kemanusiaan dari segi penghakiman, pembunuhan massal, dan juga masalah penarikan pajak. Sehingga kelompok-kelompok pembesar dari kerajaan itu menghendaki Raja John menandatangani yang disebut Magna Charter untuk tidak lagi melakukan tindakan absolutisme melanggar hak asasi manusia. Dari latar belakang ini, pada tahun 1948, PBB membuat sebuah resolusi Universal Declaration of Human Rights, di mana berbicara tentang deklarasi universal hak-hak asasi manusia yang harus dipegang oleh seluruh peserta Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kalau kita perhatikan, sejak 1585 sampai 1945, 353,5 tahun Indonesia tidak punya hak tentang kemanusiaan yang dialami. Bagaimana tidak? 350 tahun oleh Belanda, bangsa ini dibikin bodoh, dibikin miskin, dibikin sengsara, disiksa dalam kematian. Demikian juga oleh Jepang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hal yang sangat menarik ketika Indonesia mengalami apa yang dikatakan hak asasi manusia dilanggar, hak asasi manusia tidak diberikan. Pada 17 November 1949, Indonesia masuk menjadi anggota PBB dan memiliki dasar bagaimana hak asasi itu diangkat. Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila dijadikan dasar bagaimana Indonesia berkomitmen benar-benar mengangkat hak asasi manusia harus dikerjakan, harus dinyatakan bagi seluruh peserta Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana dasar itu dipergunakan pada liana pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan, berdasarkan pengalaman yang dialami Indonesia selama 353,5 tahun, Indonesia ingin benar-benar mengangkat hak asasi manusia itu dilakukan dan dikerjakan oleh bangsa-bangsa Eropa, oleh bangsa-bangsa yang maju terhadap bangsa-bangsa yang belum maju atau bangsa yang berkembang, bahkan bangsa yang terbelakang. Kenyataan yang demikian ini, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, artinya kedaulatan sebuah bangsa adalah menjadi hak yang harus dihargai. Bangsa yang sudah merdeka harus berani menunjukkan kedaulatan bangsanya. Jangan lagi diatur dan jangan lagi dijajah, jangan lagi diambil keuntungan sebagai bentuk neokolonialisme. Kita bersyukur Indonesia di dekade 2 periode yang dipimpin oleh presiden kita, hak asasi sebagai kedaulatan bangsa yang merdeka adalah menjadi komitmen untuk Indonesia maju ke depan. Demikian juga ketika penjajah harus dihapuskan di dunia, ya karena penjajah memang tidak memiliki sebuah apa yang dikatakan penghargaan terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Kita bisa bayangkan, nenek moyang leluhur kita pada waktu itu tidak punya hak untuk hidup. Dia harus bekerja paksa, kerja rodi, kerja romusa. Pendidikan tidak diberikan. Bahkan ketika diberikan kesempatan untuk bekerja paksa, makan kadang pun tidak dikasih. Sehingga kematian terjadi di mana 350 tahun, hampir 5 generasi, kita tidak memiliki hak untuk hidup sebagai manusia. Nah, saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, satu hal yang sangat menarik, keberadaan bangsa kita pada saat sekarang ini ketika 17 November 1949 masuk dan mengangkat, berkomitmen human right, hak asasi manusia harus betul-betul diberlakukan bagi semua bangsa.
Satu hal yang sangat menarik, ketika Indonesia mempergunakan alinea pertama di dalam pembukaan untuk mengangkat hak asasi manusia, maka Indonesia ingin mewujudkan bagaimana hak asasi itu dinyatakan. Pada alinea yang kedua, bangsa Indonesia harus merdeka secara utuh, baik yang dulu dari bahkan sekarang sampai masa yang akan datang. Kemerdekaan itu harus menjadi hak kedaulatan yang betul-betul harus kita dukung, betul-betul harus kita angkat, betul-betul harus kita perjuangkan. Jangan lagi kita diatur, jangan lagi kita ditentukan. Hak asasi manusia kita, ketika kita ingin memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi, negara-negara Eropa sebagai penjajah dengan neokolonialisme ingin melarang. Mari saudara-saudara, kita dukung di dalam doa, kita dukung di dalam pengharapan, kita dukung di dalam perjuangan. Pada pasal 26, di sana bangsa ini ingin mewujudkan bagaimana Indonesia punya kecerdasan. Mulai dari SD, SMA hingga sekolah kejuruan diberikan pendidikan tidak membayar. Supaya tujuan itu terjadi, bangsa Indonesia punya karakter, bangsa Indonesia punya kecerdasan, bangsa Indonesia punya kepribadian yang betul-betul mengangkat tinggi kemerdekaan itu. Dan itu diberikan kepada banyak orang. Inilah hak asasi manusia yang ingin kita angkat di dalam kehidupan bangsa ini. Memang banyak terjadi secara parsial di tempat manapun di negara ini. Hak asasi itu kadang tidak dihargai. Tetapi mari kita melihat bagaimana cita-cita bangsa Indonesia ingin mengangkat hak asasi untuk negara kedaulatan negara ini. Kecerdasan, kesejahteraan, kemandirian, kemajuan bangsa ini, yang pada akhirnya hak asasi itu akan menjadi bagian dari kehidupan yang harus kita perjuangkan dan harus kita betul-betul nyatakan bagi bangsa Indonesia. Perjuangan yang sudah dilakukan, kehidupan yang sudah terus berjalan, kemajuan Indonesia perlu kita doakan, kita berpengharapan di dalam Allah yang bekerja bersama dengan negara ini. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari hak asasi yang perlu kita angkat. Bagaimana bangsa ini dihargai, bangsa ini memiliki kedaulatan yang merdeka penuh. Sehingga di dalam kehidupan-kehidupan yang terjadi di lingkungan-lingkungan yang ada, tidak lagi kita saling memperhambakan diri terhadap masyarakat atau rakyat kita. Pandangan dan mata kita tujukan kepada kedaulatan negara ini, yang pada akhirnya kita bisa menghargai hak asasi itu berlaku untuk setiap pribadi, menghargai tiap pribadi, saling menjunjung kemanusiaan kepada pribadi tiap pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin.